Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera. Kali ini saya ingin, karena sebentar lagi bulan Ramadan ya, saya ingin nge-share nih, membagikan pengetahuan sesuatu yang mungkin bisa saya logikakan, masuk akal. Jadi gini, ini karena kita ingin, sebenarnya kadang kan karena doa kita, kenapa doa kita tidak terkabul padahal kita sudah melakukan ini itu sesuai dengan syariat ya. Ini mungkin bisa untuk agama lain juga bisa untuk pertimbangan. Tapi saya rasa ini kan saya akan membahas tentang bagaimana mukena. Apa sih pengaruhnya? Doa kita tuh pengaruh nggak sih? Mungkin kita sudah melakukan di waktu yang tepat. Ada di agama Islam yang kan memang waktu-waktu yang tepat untuk berdoa biar terkabul. Tapi kok tiba-tiba kayak kita udah ini kok nggak terkabul ya? Ternyata mungkin kita kadang tidak sadar dengan baju atau sesuatu yang buat kita ibadah. Jadi kayak peralatan ibadah kita tidak sadar. Ini contoh pengalaman saya. Ini menurut indera saya juga, saya lihat ya. Jadi gini, mukena, salah satu ada mukena atau sarung kalian atau baju koko kalian, atau kalau di agama lain mungkin baju-baju untuk ibadah ya, baju-baju untuk ibadah intinya. Kalau di Islam kalau perempuan mukena, contohnya mukena. Kadang mukena itu kalau saya lihat sendiri, saya tuh hampir 2 hari sekali itu ganti mukena. Kenapa? Alasan saya begini. Pada saat aura itu energi positifnya bagus, mukena itu bersih, energinya putih kebiru-biruan. Jadi sinarnya itu putih kebiru-biruan berarti itu bagus, bersih, ibaratnya itu aman. Kalau ada aura warna seperti itu berarti dia aman berarti sehat, bagus intinya. Pada saat 2 hari saya lihat mukena saya lihat auranya mulai agak gelap, kayak mau ke coklat gitu, gelap gitu mulai. Kenapa kok gelap? Saya tanya, berarti karena ada kuman, mungkin sudah baunya, walaupun nggak, kalau 2 hari saya yakin sudah nggak bau-bau amat, cuman mungkin itu sudah aura itu menurun, tidak putih kebiru-biruan. Nah ini biasanya kadang kan ada banyak ditemukan untuk mukena itu sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu baru ganti, sampai kadang sininya itu hitam-hitam itu. Kalau orang Jawa bilang buki, nah jangan sampai buki gini. Bukan harus bagus mukena kalian, tetapi seenggaknya bersih. Jangan sampai ada yang di sini hitam-hitam itu ya, apa apa sih bahasa Indonesianya? Itu ya, pokoknya yang putih dan hitam-hitam itu buki atau bintik-bintik hitam di mukena di sini. Flek-flek hitam itu bisa dihilangkan dengan Baeclean ya, Baeclean. Ini pengalaman saya. Jadi saya tuh kalau seperti itu saya Baeclean. Jadi akhirnya mukena saya tuh tidak ada yang seperti itu, bersih. Jadi kalau bisa baju aja kita tuh lebih dari 1 ya. Kenapa untuk mukena kita hanya 1? Kalau bisa ya bagaimana berimbang, beli yang bersih. Jadi bisa ganti 2 hari sekali. Karena saya lihat pada saat aura itu bagus, energi positifnya bagus, kita itu kayak pada saat kita berdoa tuh sinarnya kayak lebih bagus, lebih enak. Siapa tahu itu nanti kalau auranya tidak baik tuh mengganjal gitu, doa-doa kita bisa terhambat ya takutnya. Cuman ini mungkin tidak ada di syariat, di Al-Quran tidak ada. Cuman ini saya lihat sendiri dengan aura itu. Karena apa? Kadang nih, satu hal lagi, terkadang kita kalau habis dari kemana-mana, dari keluar rumah, sudah lama 1 hari kerja, saya tuh habis kemana-mana keluar, apalagi sudah 1 hari, saya pasti langsung mandi, ganti baju semua, sholat gitu ya, dari habis dengan. Jangan sampai untuk terlalu lama untuk beristirahat, habis capek, tiduran dulu. Kalau bisa, kenapa? Sebenarnya itu kenapa kita harus bersih, sampai kenapa ada virus corona kita harus cuci tangan, harus begini kalau mau masuk. Sebenarnya itu adalah tradisi yang sudah zaman dulu ada ya, zaman nenek kita tuh pasti kita suruh cuci tangan, cuci kaki kalau mau masuk dulu. Mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita agar lebih menjaga kebersihan. Nah, kalau dari mana-mana itu saya lihat auranya tuh gelap, saya sendiri. Pada saat habis mandi, aura saya tuh bagus. Mungkin karena ada makhluk astral juga yang kita akan nempel, ngatut ya, ngikut kita, terus
bakteri itu bisa membuat orang energi negatifnya tinggi. Makanya kalau saya lihat ada orang sakit pasti auranya gelap. Itu karena energi negatif, ada virus di situ, ada penyakit di situ. Nah, jadi kalau kenapa pada saat kita masuk rumah kita harus membawa energi positif yang baik. Makanya kalau bisa habis dari mana-mana, cuci tangan, langsung mandi, langsung ganti baju semua, bersihan. Jadi benar-benar itu kenapa di Islam pun iman ada kebersihan sebagian dari iman. Benar, karena memang aura itu pengaruh ada. Pada saat saya memiliki indera, saya analisa dengan indera saya korelasikan dengan semua yang ada di hadis itu. Oh, kenapa ini? Jadi benar-benar saya pelajari itu. Oh, ini. Jadi pada saat dari mana saya pasti akan anak saya pasti saya bilangin, dia masih capek, ngantuk. Kayak tadi malam saya habis perjalanan nih, PP dari luar kota, pasti dia memang capek, ngantuk di mobil, tidur. Harus mandi kak dulu. Coba kamu lihat diri kamu, dia memang punya indera keenam itu. Dia lihat dia sendiri gelap, habis mandi coba dilihat lagi. Berarti Tuhan ingin kamu bersih. Karena apa? Kalau gelap itu otomatis mempengaruhi kan di rumah. Di rumah tuh kalau bisa, kenapa orang dulu zaman dulu harus cuci kaki, cuci tangan, biar kita masuk rumah tuh membawa energi yang baik. Maksudnya begitu. Kalau langsung mandi, jadi di rumah tuh ayem. Jadi nggak ada makhluk-makhluk yang nempel seperti itu yang akhirnya tinggal di rumah kita. Itu sesuatu hal yang sangat sepele menurut kita, padahal itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi seperti sholat pun itu adalah mukena, alat atau baju untuk ibadah kita adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Kita ketemu orang aja sangat bagus, tetapi ya nggak usah yang berlebihan ya. Yang penting bersih. Tuhan tuh mungkin menginginkan kita bersih. Saya aja kalau sholat yang terlalu, saya nggak suka mukena yang gerembyok gitu ya. Menurut saya juga terlalu berlebihan. Yang penting mungkin Tuhan tuh ingin bersih lah. Jadi kita tuh kayak menghargai diri kita sebenarnya, karena kita mau bertemu Tuhan, jadi tetap wangi. Jadi kalau siapa tahu dengan kita menjaga itu, kita pada saat berdoa pun ada energi positifnya yang bagus, pengaruh dong ke pola pikir kita, ke hikmah yang akan kita dapat. Mungkin ini sesuatu yang mungkin kecil, tetapi siapa tahu ini bermanfaat bagi para sahabat dan berdoa. Ini adalah pengalaman saya yang akan saya bagikan itu tadi. Perkara mukena sajadah pun harus diperhatikan. Jadi sahabat sajadah itu saya tanya ya, Assalamualaikum sajadah, kamu orangnya gimana? Tiba-tiba kelihatan saya, gelap udah ganti nih, harus dicuci nih. Benar-benar saya mendisiplinkan diri seperti itu. Saya manfaatkan kelebihan saya untuk seperti itu. Jadi benar-benar saya harus bersih masuk akal. Kalau 2 hari suruh ganti ya orangnya gelap, karena saya aja ketemu orang ganti berulang kali gitu. Kalau ketemu orang 1 hari aja sudah ganti. Ketemu Tuhan 2 hari wajar lah, karena mungkin ibadah hanya beberapa setengah jam misalnya gitu. Jadi saya 2 hari sekali, dan selalu saya pasti ganti mukena. Jadi mukena tidak harus bling-bling ya, tetapi membuat bagaimana kita. Kalau saya itu pasti cari kain yang sederhana aja, yang katun, sesuatu. Karena sholat saya pasti butuh lama, saya butuh mukena yang nyaman aja, nggak yang bling-bling mewah, enggak. Jadi tidak harus mewah, semewah-mewahnya tidak. Menghadap Tuhan yang penting mungkin bersih, sehingga kita membawa juga aura dengan energi positif. Dengan begitu kita juga akan fokus sholat, bisa, siapa tahu bisa dengan khusyuk gitu. Semua pasti di agama lain juga akan begitu. Seperti ada beberapa kalau ke gereja pasti ganti baju, pakai baju bagus. Seperti itu, kita kemana-mana pakai baju bagus. Lah kadang kita tidak memperhatikan mukena yang setiap hari kita pakai di rumah. Nah, siapa tahu ini bisa untuk bahan berpikir gitu. Siapa tahu dengan kita memberikan selalu energi positif kita bangun dengan cara itu tadi, kita tidak menyepelekan itu. Rumah jangan sampai juga saya setiap hampir harus sering ngepel karena saya sholat. Jadi benar-benar bagaimana rumah itu juga biar bisa bersih, karena itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi diri kita, biar kita juga bisa fresh. Karena pada saat ada kuman di rumah itu akan sumpek. Aura negatif karena tinggi. Jadi itu sekilas pandang. Kalau ada pertanyaan monggo bisa terus di kolom komentar. Mungkin saya ada yang kurang jelas, ditanyakan apa-apa tentang Sirotul Hayat juga monggo ditanyakan nanti ya. Saya akan upload tentang Sirotul Hayat, sudah upload insya Allah tentang Sirotul Hayat, semoga bermanfaat juga.
Nah, terima kasih. Sebentar lagi akan ibadah puasa ya untuk yang agama Islam. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh dan bisa mendapatkan kemuliaannya di bulan itu. Amin, amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.